تذكر روحي يا حبيب محمد مكرم الغريب بقربك الروح تطيب يا رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Sahabat-sahabat sekalian, di dalam video kali ini insyaallah kami akan menjawab sebuah pertanyaan yang masuk ke media WhatsApp kami kemarin. Pertanyaan itu berbunyi, Ustaz, bagaimana hukumnya apabila kita sedang lapar sedangkan waktu sholat sudah masuk? Manakah yang lebih baik, apakah kita mendahulukan salat ataukah kita lebih baik mendahulukan makan? Terima kasih atas pertanyaannya. Baiklah, sahabat-sahabat sekalian, di dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji 'alal Madhhabil Imam Syafi'i dan di dalam kitab Al-Fiqhus Sunnah ada bab yang berjudul Makruhatus Shalah, yaitu hal-hal yang dimakruhkan di dalam salat. Di antara hal-hal yang dimakruhkan di dalam salat adalah as-salatu bihadratit ta'am. Salat dalam keadaan hidangan makanan sudah disiapkan. Diriwayatkan dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza wudi'al 'asha'u wa uqimatis salatu fabada'u bil 'asha'." Rawahu Ahmad wa Muslim. Apabila hidangan makanan sudah disiapkan dan iqamat untuk salat dikumandangkan, maka hendaknya kalian memulai makan terlebih dahulu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Muslim. Sahabat-sahabat sekalian, dari hadis ini para ulama mengatakan makruh hukumnya apabila kita sedang salat, makruh hukumnya apabila kita salat dalam keadaan lapar, sedangkan hidangan makanan sudah disiapkan. Mengapa hal ini dimakruhkan? Imamul Khattabi rahimahullah ta'ala mengatakan, Innama amaran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ayyubda'a bit-ta'ami lita'khudan nafsu hajataha minhu. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan atau memerintahkan untuk memulai makan terlebih dahulu sebelum salat agar kebutuhan ataupun hajat orang yang bersangkutan dapat terpenuhi terlebih dahulu. Maksudnya supaya rasa laparnya dapat hilang terlebih dahulu atau hajat perutnya dapat dipenuhi terlebih dahulu. Sehingga fayadkhulal musalli fi salatihi wa huwa sakinul ja'shi la tunazi'uhu nafsuhu syahwatat ta'am fayu'jilahu dzalika an itmami ruku'iha wa sujudiha. Sehingga ketika rasa laparnya sudah hilang, kebutuhan perutnya sudah dipenuhi, maka setelah itu orang tersebut salat, ia memulai salatnya dalam keadaan tenang dan ia bisa memulai salatnya dalam keadaan khusyuk, tidak lagi memikirkan makanan. Karena ketika salat memikirkan makanan, dikhawatirkan dapat merusak daripada kesempurnaan salatnya, dapat mengganggu khusyuannya, sehingga tidak sempurna ruku ataupun tidak sempurna sujudnya, disebabkan karena ia salat dalam keadaan terburu-buru, disebabkan karena memikirkan hidangan makanan yang sudah disiapkan. Maka sahabat-sahabat sekalian, hukumnya makruh apabila kita salat sedangkan hidangan makanan sudah disiapkan. Ditambah lagi kita salat dalam keadaan lapar. Namun dengan catatan, kita memang benar-benar dalam keadaan lapar. Apabila kita masih bisa menahan lapar tersebut atau kita tidak sedang dalam keadaan lapar, maka sebaiknya kita mendahulukan salat daripada makan. Namun jika memang benar-benar kita dalam keadaan lapar sedangkan hidangan makanan sudah disiapkan, maka sebaiknya kita mendahulukan makan, baru setelah itu kita menegakkan salat. Yang kedua, waktu salat itu masih panjang. Apabila waktu salat yang tersisa hanya sedikit atau mepet akan masuk pada waktu salat berikutnya, maka wajib hukumnya dia mendahulukan salat baru setelah itu makan.
Mengapa demikian? Dikhawatirkan kalau dia mendahulukan makan, maka ia akan melalaikan waktu sholat tersebut, sehingga dia tidak sholat pada waktunya, waktu sholatnya sudah lewat dan sudah masuk pada waktu sholat berikutnya. Kalau itu ia lakukan, maka ia berdosa sengaja melalaikan waktu sholat. Dalam keadaan demikian, hendaknya ia mendahulukan sholat, baru setelah itu ia makan. Namun ketika waktu sholat masih panjang, maka tidak masalah dia mendahulukan makan. Karena memang ia benar-benar lapar, dia dahulukan makan, setelah itu baru ia sholat. Dan yang terakhir, hal ini bukanlah sebuah rutinitas harian. Dengan artian tidak sepantasnya dan tidak layak bagi seseorang, tidak sepantasnya dan tidak layak bagi seseorang mengatur waktu makannya selalu bertepatan dengan waktu sholat. Hendaknya ia mengatur waktu makannya jauh-jauh sebelum waktu sholat masuk. Sahabat-sahabat sekalian rahimakumullah, demikianlah jawaban dari kami. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Wal akhiru walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رحمة